Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Nurul Suaidah. NIM saya 401190267 dari kelas Ekonomi Syariah I. Di sini saya memenuhi tugas manajemen keuangan, yaitu dengan tema dividend policy. Oke. Yang pertama, pengertian dividen dan kebijakan pembayaran dividen. Dividen adalah bagian keuntungan yang diterima oleh pemegang saham dari suatu perusahaan. Jadi dividen itu merupakan bagian keuntungan yang sudah dibagi pemegang saham. Seperti itu, ibaratnya itu investasi. Nah, di investasi itu pastinya ada keuntungan atau laba kan. Nah, laba itu juga bisa ditahan. Ya, apa pengertian laba ditahan? Yaitu apabila keuntungan perusahaan tidak dibagikan kepada pemegang saham dan diinvestasikan kembali dalam perusahaan. Jadi keuntungan yang diperoleh pemegang saham itu bisa diinvestasikan nanti dengan laba ditahan atau bisa dibagikan langsung gitu. Kebijakan pembayaran dividen. Kebijakan pembayaran dividen yaitu keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan guna pembiayaan investasi di masa yang akan datang. Jadi ada kebijakan di dalam pembayaran dividen itu, yaitu pemegang saham itu boleh mengambil langsung mengambil keuntungan yang dibagikan itu tadi, atau bisa ditahan dengan pembiayaan investasi di masa yang akan datang, seperti itu. Besarnya dividen yang dibagikan kepada pemegang saham ditentukan dengan persentase yang disebut dividen payout ratio. Jadi besarnya nanti dividen atau keuntungan itu nanti itu ditentukan dengan persentase pemegang saham itu, seperti itu. Dividen payout merupakan perbandingan antara dividen yang dibayarkan dengan laba bersih. Semakin tinggi dividen payout rasio akan menguntungkan bagi investor selaku pemegang saham. Sebaliknya akan memperlemah internal financial perusahaan, seperti itu. Selanjutnya, besar kecilnya dividen payout rasio dipengaruhi oleh yang pertama, likuiditas dari perusahaan yang bersangkutan, yang kedua, keperluan dana melunasi hutang, yang ketiga, tingkat investasi yang direncanakan, yang keempat, pengawasan, dan yang terakhir, ketentuan dari pemerintah. Selanjutnya di sini ada kebijakan pembayaran dividen policy. Pembayaran dividen selalu stabil tetap, stabil turun, atau stabil naik, meskipun net income berfluktuasi. Seperti ini ya gambarnya. Ada yang ini labanya seperti ini. Nah, ini ada yang stabil naik, ini stabil tetap, ini stabil turun. Jadi seperti ini gambarnya. Selanjutnya yaitu kebaikan dividen tetap adalah harga saham akan naik, bahkan kenaikannya lebih tajam. Hal ini disebabkan para investor mempunyai keyakinan bahwa perusahaan selalu mendapatkan keuntungan dan pendapatan investor selalu ada setiap tahun. Yang kedua yaitu kalau terjadi harga saham turun, maka tingkat penurunannya akan lambat karena pemegang saham masih ingin memiliki saham tersebut dengan harapan masih mendapatkan bagian laba berupa dividen atau keuntungan tadi. Yang ketiga yaitu penjualan saham dari perusahaan yang go public atau perdagangan saham di bursa efek akan lebih mudah karena selain pemegang saham tersebut akan mendapatkan dividen, mereka juga mudah menjualnya setiap saat. Selanjutnya yaitu fluctuating dividend policy. Pembayaran dividen berdasarkan keuntungan perusahaan di akhir periode. Apabila keuntungan perusahaan meningkat, maka pembayaran dividen juga meningkat. Sebaliknya, apabila keuntungan perusahaan menurun, maka pembayaran dividen juga menurun. Gambarnya seperti ini ya, ini kan labanya. Kalau meningkat, ikut meningkat. Kalau menurun juga akan ikut menurun. Seperti itu. Selanjutnya yaitu kombinasi stabil dan fluktuating dividend policy. Besarnya dividen yang dibayar sebagian dibayar tetap dan sebagian lagi dibayar bersifat proporsional dengan tingkat keuntungan yang dicapai oleh perusahaan. Oke, gambarnya seperti ini ya. Kalau gabungan, jadi ada yang pertama itu kebijakan pembayaran dividen policy, kebaikan tetap, yang ini fluctuating dividend,
kombinasi stabil dan fluktuating dividen. Selanjutnya yaitu ada stok dividen. Stok dividen adalah pembayaran dividen dengan menggunakan saham, tidak dengan uang tunai. Dengan demikian, pemegang saham dengan adanya pembayaran dividen berupa saham, maka sahamnya akan bertambah. Dengan adanya stok dividen, diperlukan penyusunan kembali struktur modal perusahaan karena proporsi kepemilikan pemegang saham tetap atau tidak berubah. Contohnya, setelah perusahaan membagikan stok dividen kepada pemegang saham, diasumsikan price earning ratio atau PER, dan risiko perusahaan tidak berubah seperti ini. Misalnya laba setelah pajaknya 3 miliar, sahamnya beredarnya 2,4 juta, laba per sahamnya 1.250.000 per nya 20 kali, harga sahamnya 25 per lembar. Dengan demikian, kalau seorang pemodal memiliki 100 lembar saham dengan harga 30.000 per saham, maka kekayaannya sebesar 3 juta. Setelah menerima stok dividen, maka jumlah saham yang dimiliki sebanyak 120 lembar sehingga kekayaannya tetap sebesar 3 juta. Seperti itu. Selanjutnya yaitu stock split. Stock split adalah pemecahan jumlah lembar saham. Jumlah lembar saham akan meningkat dan diimbangi dengan penurunan nilai nominal saham. Nilai kepemilikan pemegang saham tidak akan berubah. Contohnya, perusahaan memiliki sejumlah lembar saham sebelum stock split, yaitu 1.000 lembar saham. Ya, seperti ini ya, per 1.000 sama dengan 1 juta. Setelah terjadi stock split, yaitu 2.000 lembar saham dikali 500, yaitu hasilnya tetap 1 juta atau nilainya tetap. Tujuannya adalah menjaga agar harga saham tidak terlalu mahal, sehingga mereka yang ingin memiliki saham bisa terpenuhi. Jadi yang ingin saham itu harganya itu tidak terlalu mahal sehingga memiliki saham bisa terpenuhi. Yang kedua yaitu perusahaan dengan pertumbuhan yang lebih cepat akan meningkatkan harga saham lebih cepat lagi. Seperti itu. Ya, yang selanjutnya reverse split. Reverse split adalah pengurangan jumlah lembar saham yang dilakukan oleh perusahaan. Reverse split merupakan kebalikan dari stock split. Kalau tadi stock split adalah pemecahan jumlah saham akan meningkat atau diimbangi dengan penurunan nilai nominal saham, nilai kepemilikan saham tidak akan berubah. Kalau reverse split ini tuh kebalikan dari stock split, yaitu pengurangan jumlah lembar saham yang dilakukan oleh perusahaan. Contohnya, perusahaan memiliki sejumlah lembar saham sebelum reverse split, yaitu 1.000 lembar saham. Jadi, hasilnya seperti ini, 1 juta. Setelah di reverse split, yaitu 500 saham, jadi 2.000 tadi hasilnya 1 juta. Contoh di atas dapat dikatakan one to reverse split, artinya untuk tiap 1 lembar saham baru akan ditukar dengan 2 saham lama. Seperti itu. Tujuannya adalah untuk menaikkan harga pasar saham karena selama ini harga saham tersebut dianggap terlalu rendah. Gitu ya. Selanjutnya yaitu repurchase of stock. Repurchase of stock adalah pembelian kembali saham yang sudah beredar sehingga jumlah lembar saham yang beredar akan berkurang. Di samping itu, pembagian laba perusahaan akan lebih banyak dimiliki oleh perusahaan. Contoh, perusahaan mempunyai dana yang tidak dimanfaatkan untuk investasi lain yang menguntungkan, sehingga dana tersebut dapat digunakan untuk melakukan pembelian kembali saham perusahaan yang telah beredar atau dengan membayarkan dana tersebut sebagai cash dividend kepada pemegang saham.
Seperti itu. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat dan tetap semangat. Jika saya ada salah atau kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next time ya.